Kayak bebas deh sebenarnya mau etap setahun berapa aja sebenarnya bisa. Sebenarnya mau etaps atau SAP sebenarnya sama aja. Eh, Bedanya itu kalau etaps itu kan dia lebih spesifiknya buat gedung ya. Kalau misalnya SAP itu spesifiknya buat jembatan gitu. Sebenarnya sama aja semuanya. Tools-toolsnya tuh sama. Bedanya tuh paling di bagian bikin gridnya doang gitu. Kayak kalau SAP itu dia ada kayak semacam apa ya template-nya gitu. Kalau misalnya pakai SAP gitu. Kalau pakai etaps gitu kita bisa manual gitu. Bentar ya. Oh ya ini di sini ada Asdos SST kan, ada Bima sama Nopap. Kalian mau bahas soal nomor berapa? Nah, ya teh. Nah, kebetulan kita kan masih belajar ya, masih awal-awal. Nah, mungkin dari saya sendiri tuh buat nyaranin di soal nomor 2 teh. Karena di nomor 2 itu dia itu ada beban merata, yaitu beban segitiga, beban terpusat sama yang miring. Nah, mungkin biar agak ada pembeda ya, itu nanti ditambahin momen ataupun beban persegi itu. Mungkin dari Bang Nopal mau ada saran lagi gitu soal apa? Ntar aku sambil buka soal kalian dulu ya. Bentar. Kemarin habis di-share ya sama kalian. Ini ya nomor 2 yang ini ya. Yang ada beban terpusat, beban miring, sama berapa nih? Oh, oke. Ini sih, simple sih. Buat apa ya? Buat dicoba simple lah. Terus soal berapa lagi? Hampir mirip-mirip ya soalnya kayak tahun aku juga kayak gini. Oke. Yang Mungkin ini ini tadi. teh. Nomor 36 teh. 36. Ya Ini. itu mah soal Kok ada soal kalian. Itu nanti sebenarnya kan nomor 36 tuh simple beam biasa ya. Cuman pakai cerita. Nah, Mm-mm. daripada ngerjain yang itu mending kalian ngerjain yang tangga sama nomor 33. Nah, Oh, ini ya. ini juga kan kalian disuruh pakai etaps kan. Nah, ini juga nanti kepake kok buat di semester atas. Buat permodelan tangga. Betul, betul, betul. Kalian sayang banget ya nggak dapat PTS. Harusnya kalian bisa dapat PTS, cuman karena kurikulum terbaru ya, jadi nggak bisa pakai apa sih nggak ada PTS gitu. Kalian digantinya pakai algoritma pemrograman dan itu menurut aku sangat nggak penting ya untuk kita yang belajar di sipil gitu tuh. Kalian tuh bakal apa ya? Bakal mulai pakai etaps itu pas udah mau mulai semester 4 biasanya gitu. Karena kalian mau ngerjain beton 2, struktur gempa, baja itu tuh pakai etaps sama SAP dan harus paham lah tools-toolsnya gitu. Sebenarnya buat etaps itu mudah ya. Sebenarnya mudah kalau misalnya kalian bisa eh, basicnya. Mungkin langsung mulai aja kali ya. Aku bakal modeling yang sesuai tadi dibilang dulu sama Asdos. Nomor 2 ya. Mana nomor 2? Nih ya, simple beam tapi gimana cara masukin beban gitu ya. Oke. Oke, pertama kita ke new model dulu ya. Ini aku pakai etap versi 18. Bebas kalau mau pakai etap versi berapa aja tuh nggak ngaruh ya guys. Cuman paling nanti bedanya itu kalau misalnya kalian apa share share file etap sekalian atau file EDB kalian ini ke teman kalian gitu. Misal kalau misalnya teman kalian pakai versi yang berbeda itu biasanya harus diimpor dulu atau ya pokoknya kayak diubah dulu gitu EDB-nya gitu versinya. Kita langsung new model aja. Oke, di sini tuh ada model initialism. Jadi ini tuh semacam kita tuh harus apa ya namanya ngatur si display unitnya. Biasanya tuh pakainya metrik SI ya teman-teman. Kalau US customary itu kalian bebas sih sebenarnya. Kalau ini metrik SI itu buat satuan standar internasional kayak gitu. Kita pakai yang metrik SI aja ya teman-teman. Langsung kalau diokein, terus tunggu dulu ya.
Sebenarnya tergantung spek laptop kalian ya, kalian bisa mau pakai versi atas berapa aja. Kayaknya aku udah pernah bilang di tutor atas sebelumnya yang gedung itu. Nah, jadi sebenarnya kalian itu hal pertama yang harus kalian lakukan adalah buat grid. Grid ini buat apa sih? Grid itu buat nentuin jarak-jaraknya. Di sini kan kita punya jarak yang berbeda ya. Kalau misalnya kita lihat di soal ini kan ada 3, 6, 4, 4 gitu kan. Beda-beda kan. Nah, di sini aku mau ngenalin dulu uniform grid spacing. Kalau misalnya number of grid line in X direction, itu adalah yang ada di sumbu X kalian. Yang ada di sumbu X kalian itu ada berapa grid gitu. Di sini kan kalau misalnya kita ngitung gridnya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 grid ya teman-teman. Terus aja sini 5. Terus eh kalau koordinat itu di etap itu kan ada 3 ya teman-teman. Ada X, Y, sama Z. Nah, udah bukan dua lagi gitu. Karena kan etas itu pakai 3 dimensi. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang horizontalnya itu X, nah untuk si vertikalnya itu kita pakainya Z, bukan pakai Y. Jadi kalau Y itu tuh dia ke belakang kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Nanti kita tunjukin aja ya. Nah, buat Y-nya, kita isi satu aja ya, teman-teman. Nah, ini spacing of grid-nya. Ini adalah jarak jarak per apa per grid grid line-nya. Jadi misal ada 5 grid nih, 1, 2, 3, 4, 5, tapi jaraknya 8 semua gitu. Nah, kan ini jaraknya beda-beda. Nanti kita bakal edit di modify grid. Nah, terus kalau buat Y-nya juga nggak usah sih, kalian kasih satu aja. Nah, terus di sini ada story data. Story data ini tuh termasuknya kayak lantai gitu, teman-teman. Jadi kalau number of stories itu tuh jumlah lantai. Nah, ini kan karena kita simple beam ya, kita pakai satu aja. Karena lantai itu kan ada base, story 1, story 2, story 3. Nah, kalau story-nya satu, ya cuma satu story aja. Terus buat typical story head-nya, karena ini cuma simple beam, cuma apa, nggak ada ininya, nggak ada lantainya berapa gitu ya. Jadi, abain aja juga nggak apa-apa gitu tuh. Terus kalau misalnya udah, kita pakainya yang grid only ya teman-teman. Di sini sebenarnya bisa aja kalau misalnya kalian mau pakai yang lain. Ini kalau blank itu tuh dia sama sekali nggak ada grid. Kalau steel deck ini buat baja, kalau flat slab ini tuh buat pelat, ini juga two way or lipat slab ini tuh buat pelat. Nanti kalian bakal belajar ini di beton 2. Kalau udah di okein aja. Ini di record kan ya Bim, biar pada ada nantinya. Oh iya teh, di record teh. Nanti paling Aman. di upload di YouTube aja kali ya. Kalau di G Drive takutnya lama downloadnya. Boleh, boleh, boleh. Biar bisa diulang-ulang. Ya. Nah, Eh, nah, di sini di atas itu tuh tampilannya ada dua guys, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, salah satu cara biar kalian cepet belajar etaps, biar ngerti etaps itu gimana, itu tuh ngelihat dari kalian belajar di gridnya. Nih, kalian harus belajar cara baca grid, baca sumbu, sorry sorry, baca sumbu. Di sini ada sumbu X, sumbu Z, sama sumbu Y. Kalau di gedung itu kan, kalau gedung kan 3 dimensi ya, ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu, beda-beda. Nah, ini kalian harus ngerti sumbu sumbu X kemana, sumbu Z kemana, sama sumbu Y kemana. Pokoknya harus ngerti deh kalau misalnya kalian belajar etaps. Kalau kalian pokoknya harus paham banget sama yang namanya sumbu gitu, karena bakal nentuin kalian gimana cara kalian bisa baca gambar atau enggak gitu. Dan mestinya kalian kan udah pada ngambil gamtek ya teman-teman. Nah, tahu dong kayak grade 1, 2, 3 A, B, C itu bedanya di mana. Nah, kalau di sini, di atas itu, grade 1 kan 1, 2, 3 ke arah Y ke sana. Nah, kalau grade A, B, C itu tuh yang ke sini, A, B, C, D gitu. Nah, ini kan buat tampilan 3D-nya ya. Nah, di sini aku mau ngenalin kalian ke, aduh, 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 ke yang namanya elevation ini. Elevation apa sih? Nah, set elevation view sama plan view. Nah, set elevation view ini itu tuh POV kalian gitu loh. POV kalian dari grid mana sih gitu tuh. Nah, di sini kan kita mau modelin 2 dimensi. Jadi kita pakai grid yang number ya. Kita apply dulu sini. Atau kalau boleh langsung oke aja juga nggak apa-apa sih. Nah, ini ya tampilannya kayak gini. Kalau di 2 dimensi. Ntar, ini kan sama-sama 2 dimensi ya. Kalian tuh sebenarnya kalau misalnya mau sebelahnya 3D, kalian tinggal klik jendela yang sebelah sini, terus klik yang 3D aja. Nah, kalau misalnya kalian mau nge-POV di sebelah kiri,
Itu kalian klik jendela yang sebelah kirinya, terus ke elevation ke satu. Okein. Nah, udah nih. Nah, ini yang bakal POV yang bakal kita modeling nantinya. Sebenarnya ini cara mainnya itu mirip kayak AutoCAD ya, teman-teman. Eh, Kalau misalnya kalian mau apa, mau puter-puterin kayak gini, kalian tinggal pencet yang bagian sini nih, bagian mouse kalian bagian sini sama shift. Nah, lanjut. Tadi kan kita gridnya beda-beda ya, teman-teman. Jaraknya itu kan beda-beda nih. Kalau misalnya kalian lihat, di sini kan ada 3, 6, 4, sama 4. Nah, itu caranya adalah kalian mau bedain per, apa namanya, per jarak, itu kalian tinggal klik kanan, terus kalian di add modify grid. Nah, ini ada add modify story, ada modify grid. Nah, kita kan mau ngebedain jarak nih. Kita klik yang modify show grid system. Nah, di sini ada display grid sama display grid data as ordinate sama data as spacing. Kita pakainya yang as spacing karena kita kan mau modelnya beda-beda ya per ininya, per apa namanya? Per jaraknya. Nah, di sini itu di atas itu di bagian pojok kanan atas ini tuh ada displaynya. Jadi kalau misalnya kita ubah, nanti bakal kelihatan di sini. Misal nih pertama itu kan ada berapa nih? Ada 3 ya. 3 dulu nih. 3. Terus habis itu, eh, sorry, sorry guys. Ada 3, terus berapa ini? Ada 6, ini 4, 4, terus 0. Kenapa terakhirnya 0? Karena kan di sini buat grid E-nya itu kan paling pojok ya. Makanya dia 0. Kalau misalnya kalian kasih number lagi, dia nanti sampai ujung sana nggak akan henti gitu guys. Nah, buat grid Y-nya, karena kita kan cuma simple beam doang ya, nggak berbentuk 3D ya, jadi nggak usah gitu. Kalau misalnya udah kita okein aja. Oke, ntar kita tunggu ya, dia bakalan keubah sendiri. Nah, ini udah keubah ya teman-teman. Tuh. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian spek laptopnya PC atau gaming itu mungkin bakal lebih cepat ya. Nah, oh ya, sebelum itu aku mau kasih tahu kalian buat ngubah unit atau satuan itu tuh ada di pojok kanan kiri bawah sini. Nah, di sini tuh kalian bisa milih unitnya pakai yang sistem internasional atau US default kan. Nah, tadi kan udah pakai satuan internasional ya. Nah, eh, udah ke setting gitu. Kalau di aku, dia udah kilonewton kayak gitu. Nah, lanjut kita ke draw si beamnya atau si baloknya. Beam itu kan balok ya teman-teman. Sebenarnya kalau di bahasa Inggris. Nah, karena di sini itu nggak ada materialnya ya, Sdos ya. Nggak ada material pakai apa gitu kan nggak ada ya. Karena biasanya kalau misalnya kita mau modeling sesuatu, mau itu beam atau kolom itu harus punya material gitu kan. Cuman karena di sini sistemnya baru awal, jadi nggak ada material gitu, nggak ada material spesifik yang khusus. Nah, caranya itu kalian ke pojok kiri sini. Di sini ada tools-toolsnya nih, banyak banget nih kalian di sini. Di sini ada draw beam, or column, atau bracing gitu. Terus ini ada quick draw. Nah, bedanya apa sih yang draw ini sama yang quick draw? Bedanya itu kalau misalnya kalian pakai yang draw beam, itu kalian harus pencet dari sini ke sini tuh satu-satu. Klik, 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 kliknya satu-satu gitu di pojok-pojokannya. Karena kita mau cepet ya, karena namanya juga engineering harus cepet ya teman-teman. Maka kita pakai yang quick draw beam sini. Nah, di sini sebenarnya propertinya bisa kalian ganti kalau misalnya kalian punya apa namanya punya material itu kalian bisa ganti. Cuman kan di sini kita eh, nggak pakai material ya, jadi nggak usah dihirauin gitu. Kita klik si draw beam-nya itu, klik di tengahnya aja. Nah, ini dia eh, bakal ke draw sendiri. Sebelah sini juga, sebelah sini juga sama sebelah sini. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal escape aja. Terus lanjut, kita mau bikin tumpuan. Tumpuan di sini itu kan ada sendi sama rolls ya. Nah, buat ketumpuan, kalian ke assign. Terus di sini ada join. Terus kita pilih yang restrain. Nah, tumpuan di mana namanya di etaps ini tuh ada 4 macam.
jepit, sendi, roll sama dia ini apa ya kayak noda gitulah pokoknya. Nah, ini biasanya kita pakai yang sendi sama rolls kan teman-teman. Kalian klik join yang sebelah sini, itu pakainya sendi, udah di apply aja. Terus satunya lagi itu yang rolls. Nah, nah udah. Ini seperti yang biasanya kalian gambar ya kalau di SST itu kalau sendi itu kan dia bentukannya kayak segitiga, rolls itu bentuknya bulat gitu. Sesuai lah ya sama yang biasanya kita pelajarin. Udah kita oke. Oke, lanjut sekarang kita mau gambar beban ya teman-teman. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan di beban ini adalah jaraknya. Karena kan di sini buat si beban terpusat 12, XYZ ini itu kan dia di tengah-tengah antara 3 sama 6 ya teman-teman. Nah, caranya itu adalah eh, kita ke assign. Terus di sini itu lotnya itu ada 3 macam. Ini join lot, frame lot, shell lot gitu kan. Kalau join lot itu sebenarnya buat beban terpusat, tapi dia nggak usah pakai jarak. Dia nggak bisa disetting jaraknya kayak gitu. Kalau frame load itu tuh ada 3 macam. Ada poin, distribute, sama temperatur. Poin itu dia beban terpusat tapi yang bisa di adjust si apa jaraknya. Kalau distribute itu beban merata dan dia bisa di adjust juga jaraknya. Kalau temperatur itu kayaknya suhu deh ya, teman-teman. Aku nggak pernah pakai ini. Terus ini shallot, ini adalah pelat ya. Nanti kalian bakal belajar di semester selanjutnya lah. Nah, ini ada frame load, kita pakai yang poin ya, karena kan mau bikin beban terpusat. Nah, di sini kan ada load pattern ya. Load pattern ini adalah jenis si apa beban. Ada yang tahu nggak di sini beban tuh ada berapa jenis, ada berapa macam beban? Ada yang tahu nggak? Beban mati sama beban hidup teh. Nah, oke. Bagus-bagus. Kalau misalnya udah tahu ya, sebenarnya beban itu banyak ya. Tapi yang paling umum kita kenal itu beban mati sama beban hidup, ya nggak sih? Sama ada satu lagi namanya SDL atau super dead load. Nah, sebenarnya beban tuh banyak banget. Beban tuh sebenarnya ada 5 macam. Beban mati, beban hidup, SDL, beban hujan, beban angin, beban gempa juga ada gitu. Karena awal-awal ini jadi kita pakai yang dead sama live. Nah, karena di sini nggak ada ketentuan ya pakai date atau live atau pakai SDL, jadi kita pakai yang date aja. Nah, di sini itu kalau di sini ada load type of direction, di sini ada force, force itu beban terpusat, force itu adalah apa namanya eh axialnya. Kalau momen itu ya momen gitu kayak BMD gitu. Kalau atau buat type-nya. Terus di sini ada direction of load application. Jadi ini adalah arahnya. Kalau lokal 1, 2, 3 itu dia arahnya ke X kalau nggak salah. X sama Y gitu. Nah, kalau global X itu dia ke arah kanan, kalau global Y itu arah ke belakang. Kalau gravity itu dia turun ke bawah kayak gitu. Nah, di sini ada option juga, ada add, replace, sama delete. Add itu buat nambahin, kalau replace itu buat ngeganti. Jadi misal nih, kalian udah masukin beban nih 12 kilo gitu di sini. Nah, kalau misalnya kalian add kan, kalau misalnya kalian pakai add kan dia bakal ke add nih jadi 12. Tapi kalau misalnya kalian pakai replace, misal kalian tambahin lagi 13 nanti dia bakal ke ganti 13 gitu. Jadi kita pakainya yang add ya, teman-teman. Nah, di sini ada point load, ada relative distance from N, ada absolute distance from N. Nah, kalau relatif, ini itu, dia itu digunainnya per, apa namanya ini, per batang, nggak langsung gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang absolute, itu kita bisa adjust sendiri sesuai sama batang yang udah kita buat, gitu. Nah, pertama, kan di sini tadi segini 3 meter ya, sini 6 meter, sini 5 ya, 4 apa 5 gitu. Nah, caranya, kalian klik, jangan lupa diklik ya ininya. Si apa namanya si batangnya klik. Kalian klik berapa di berapa sih tadi itu? Di 3 ya. Di 3, oke di 3. Nah, 3. Terus sama bebannya itu 12 ya. 12. Itu kalian pilihnya di sini ya teman-teman, di 12. Nah, kalau misalnya udah kita apply. Wait, wait. Oh, ini ke sebentar, guys. Ini kita bisa delete ya teman-teman kalau misalnya kalian ke double kayak gini.
Kita delete aja, bisa di delete. Nah, kita ke assign lagi, ke frame lagi, poin. Nah, lanjut. Kalau misalnya udah di iniin si 12-nya, sekarang kita mau bikin apa namanya? Yang miring ya. Nah, kalau di atas itu dia tuh nggak bisa kalau misalnya force-nya itu miring atau si beban terpusatnya itu miring nggak bisa. Tapi kita bisa pakai sin sama cos. Jadi nanti ada beban yang ke kiri, ada beban yang ya ada beban yang ke arah kanan atau ke sininya, sama ada yang ke bawahnya. Cuman kita harus pakai dihitung di atasnya itu pakai sin sama cos. Caranya itu kita klik lagi si ininya. Tadi kan sini 3 ya teman-teman. Nah itu kan ada di 6 ya. 3 tambahin 6 itu kan 9 ya. Nah itu caranya kalau misalnya kita ke arah X itu tuh pakainya sin atau cos guys. Ada yang tahu nggak? Kalau di Pakai arah X kod, itu pakai Sin. pakai apa? Sin. Sin. Pakai sin apa pakai cos nih? pakai Kos, kos. kos. Kos, pakai kos. Nah, sebentar guys. Wait ya, sebentar sebentar. Sorry guys, tadi ke distract. Oke, tadi sebenarnya kalau misalnya eh, apa ya di implementasi kita tuh biasanya kan kalau misalnya horizontal itu kan kita pakainya cos ya, sedangkan kalau misalnya vertikal itu pakainya sin. Nah, tapi kalau misalnya di atas itu tuh kebalikannya. Aku nggak tahu ya. eh Waktu itu tuh aku diajarin sama Pak Bae itu tuh kebalikannya. Jadi kalau misalnya buat arah vertikalnya itu tuh kita pakainya cos, sedangkan kalau misalnya buat arah horizontalnya itu tuh pakainya sin. Contoh nih, itu tuh bebannya berapa nih di sini? Eh, Bebannya kan 16 ya. Bebannya 16, berarti tinggal 16 dikali, oh ya BTW di sini di etaps itu kalian bisa langsung bikin penjumlahan atau bikin perkalian atau pembagian. Itu bisa langsung ya teman-teman. Kayak kalian pakai Excel aja. 16 dikali, eh, karena kan kita mau ke arah vertikal dulu ya, jadi pakainya cos. Nah, itu pakein cos, terus dikurungin sama apa namanya sudutnya. Sudutnya tuh 25 ya, 25 ini. Nah, kalau kalian enter itu bakalan eh, ke hitung sendiri gitu. Kalau udah di apply, sorry sorry ini ke replace ya. Sorry ya, sorry guys. Nah, ini bakalan ke masukin sini. Oh ya, cara kalian tahu kalian udah masukin berapa momen atau berapa force itu dengan cara kalian ke display, terus ke load assign, terus ke frame, sama date-nya ini di-apply. Aku biasanya kalau misalnya skeptis gitu sama diri aku sendiri gitu kayak, tadi udah masukin beban berapa ya? Nah, ini kalian bisa cari tahu dengan cara kalian display sini. Nah, ini kan udah masukin 2 beban nih, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, itu sekarang kita gantian ke yang sumbu horizontalnya. Karena tadi kita pakainya cos, jadi pakainya sin ya. Sorry, sorry. Ke assign, terus ke frame load, ke point. Nah, lanjut. Kita jangan lupa pakainya yang add ya, teman-teman. Jangan di replace, karena kalau misalnya di jarak yang sama, nantinya bakalan bakalan apa ya namanya? Bakalan keubah gitu tuh.
Nah, kan tadi arahnya kan ke bawah, kita pakainya gravity. Nah, sekarang kita pakainya yang global X atau ke arah sumbu X-nya ke segini gitu. Nah, tadi karena udah pakai cos, sekarang kita pakai sin. Tadi berapa sih? Aduh, gampang lupa banget deh aku. 16 ya. 16 sin 25. Panjangkan. Nah, ini kenapa sih 9? Karena itu tuh penjumlahan dari 3 ditambah 6 gitu guys. Jadi di sini tuh 9 kayak gitu. Nah, ini udah ke ini ya, udah ke apa namanya, udah ke ubah sendiri. Jangan lupa dipencet ya teman-teman, jangan sampai nggak dipencet. Kalau udah di apply, nah dia bakalan ada di sini. Nah di sini sebenarnya force-nya itu tuh nggak hilang guys, tapi cuma karena dia berbeda berbeda apa sih namanya, berbeda POV atau berbeda arahnya, itu tuh kelihatannya hilang. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita display itu tuh nggak hilang. Nah ini kalau misalnya buat beban apa force yang miring itu tuh kalau di etaps itu atau di SAP itu tuh kita nggak bisa langsung miringin si apa si ininya. Jadi pakainya sin sama cos gitu. Nah terus kalau misalnya udah kita sekarang bikin yang beban meratanya tapi bentuknya segitiga. Nah, biasanya kan kalau orang-orang tahunya beban merata tuh bentuknya segi empat gitu ya. Nah ini gimana sih kalau misalnya segitiga? Nah sebenarnya kalau segitiga itu kita tuh mainin di jaraknya aja teman. Caranya sama kayak tadi frame, cuman kita pakai yang distribute karena kan beban merata ya. Nah buat ininya itu pakainya yang absolute distance from end itu juga. Terus caranya adalah eh kita lihat nih di sini kan segitiganya itu segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Tapi kan kita ngelihat si arahnya, arahnya itu ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, di sini kita lihat kan arahnya ke arah kanan ya, teman-teman. Nah, ke arah kanan, maka dia si bebannya itu lebih besar di sebelah sini kan, bukan di sebelah sini. Jadi kita mainin di jaraknya aja. Sebentar. Kita coba dulu ya, karena aku rada-rada lupa ya kalau misalnya buat simple beam. Kita pakainya yang Gravity Project ya. Nah, terus kita klik yang sebelah sini. Terus kita kan di sini mulainya dari nol ya, mulai dari nol. Mulai dari nol, terus habis itu berapa nih? Jaraknya berapa sih? 3 tambah 6 9 9 tambahin 4 itu 13. 13 di sini 13. Nah, tadi kan sebelumnya 9 ya. Nah, kita klik yang sebelah sini ya, teman-teman. Nah, buat si bebannya itu di 21 ya, di 21. Coba kita apply dulu ya, teman-teman, karena aku rada-rada lupa, jadi mohon maaf ya kalau misalnya ntar ada ngulangnya. Kita apply dulu ya. Nah, oke, sudah benar ya teman-teman. Nah, jadi itu kenapa si lotnya itu kita taruh di sebelah sini, di sebelah nol. Karena kan tadi kan aku ngekliknya di bagian sini dong ya teman-teman. Nah, di sini itu dianggapnya sebelah sini tuh nol, kayak gitu. Nah, jadi eh, si nol apa sih di 21-nya ini itu tuh condong ke nolnya, di si jarak nolnya. Tapi kalau misalnya kalian masukin ke yang di bawah 9 ini, nanti dia bakalan ngebentuknya segitiga yang arahnya ke sini, ke mana? Ke kiri gitu. Nah, terus kalau misalnya udah diokein aja. Nah, kok yang force-nya hilang? Enggak kok, ini nggak hilang. Sebenarnya ada. Karena kita beda beda load assign gitu, makanya hilang gitu. Kita tampilin lagi ya. Tuh, dia nggak hilang, guys. Dia ada. Nah, kalau misalnya udah, sudah selesai. Jadi kita tinggal di running aja. Cara runningnya itu, di sini ada run analysis. Nah, buat nge-run itu kalian harus apa? Harus nge-save dulu ya. Nah, pastiin kalian save-nya itu di new folder karena file etaps ini itu tuh banyak banget. Kayak bener-bener banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau share si file etapsnya ini itu tuh bakalan
harus kalian share secara RAR gitu tuh, biar dia bisa ngerunning si outputnya kayak gitu. Kita pilih in folder aja ya. Nah, kalian namain deh apa aja deh, misal kayak ini simple beam 2. Terus saya udah kita save aja. Nah, tunggu aja ya teman-teman. Ini nggak akan lama kok kalau misalnya laptop kalian memadai ya. Nah, itu dia lagi ngeproses ya teman-teman. Jadi harus tunggu sabar apalagi eh, kalian apa namanya laptopnya lumayan ya. Nah, di sini ada analisis message, jadi sebenarnya ini diabaikan aja. Asalkan kalian dilihat di sini nggak ada error ya, nol error itu tuh nggak apa-apa. Paling ini sisanya warning sama satu information itu tuh bisa diabaikan lah ya. Warning itu biasanya paling kayak peringatan doang, kayak nggak yang gimana-gimana. Tapi kalau misalnya kalian ada error di sini, berarti tandanya kalian ada yang salah dari etap sekalian ya gitu. Kalau misalnya udah tinggal di done aja. Nah, terus gimana sih cara buat ngelihat apa namanya hasilnya atau sama apa enggak gitu tuh di ininya? Ini nanti bisa cek ya itunya. Cara itu kita ke ini di sini ada dua nih, di sini ada display support. Ini tuh buat gaya aksial kalian atau RAV, RBV ya kalau nggak salah. Nanti tinggal apply aja ke sini. Nah ini ada apa namanya ada jumlahnya ini. Kita pakai cache-nya yang dead ya, karena kan tadi kita masukin load combination-nya pakai apa load cache-nya kan pakainya yang dead gitu. Nah, kalau misalnya udah eh, ini buat aksialnya. Nah, kalau misalnya kalian nyari tahu SFD atau BMD, SFD itu kan dia gaya geser ya. Kalau BMD itu kan dia momennya. Itu kalian ke ini aja display frame ini. Nah, ini di sini ada komponennya. Axial force itu tuh biar tahu diagram diagram apa sih FBD-nya kalian. Bukan. Iya, FBD kalian. Nah, ini. Terus kalau buat nyari tahu SFD itu kalian pakainya shear 22 ya, yang shear 22 ini. Nah, ini kalian juga bisa tahu apa sih namanya? Tahu angkanya itu tuh pakai yang show volume at controlling session on diagram. Jadi ini tuh biar tahu berapa ininya. Nah, ini kalau pakai shear ini kalian bisa lihat eh, mungkin Asus yang lebih tahu lah ABCD-nya yang sebelah mana gitu kan. ABCD-nya ini pakai yang ini. Terus kalau buat BMD atau momen, itu kalian pakainya yang momen 33 yang ini. Jadi kalau misalnya SFD itu tuh kalau di ETAS itu pakainya V2 atau Share 22. Kalau yang momennya itu pakainya M3 atau BMD-nya pakai M3 atau momen 33. Ini buat momennya. Kayak gini. Mirip ya kalau misalnya kalian biasanya gambar di SST gitu ya. SST ya sekarang ya. Ya SST itu kayak gini kan. Kalau momen itu biasanya kalian ke bawah gini doang gitu. Shear-nya juga sama aja kayak gini. Set 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 set. Kayak gitu guys buat yang simple beam kayak gitu. Udah kayak gitu aja sih sebenarnya buat uh, simple beam di etaps tuh. Simple kan? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke tangga ya tadi yang mintanya tangga. Mau nanya. Ya silahkan Marsen mau nanya apa? Kan di beberapa soal kan ada momen ya. Kalau cara nambahin momen gimana, Teh? Nambahin momen sama aja. Sebenarnya sama kayak bentar aku buka. Misal kayak di sorry sorry. Nah, buat ngebukanya itu kalian pakai yang ini ya, pakai yang apa? Pakai yang kunci ini. Contoh di nomor berapa, Chen? Nambahin momen, nambahin momen misal kayak di sebelah sininya gitu, apa gimana? Iya, Teh. Misalnya di nomor 4 kan itu momennya ada di mana gitu? Di bagian setelah momen ratanya kan ada momen tuh. Itu cara nambahin momen gimana ya, Teh?
Oh, momen yang ngelingker itu ya? Iya, betul. Sebentar ya guys ya. Aku rada lupa ya kalau misalnya yang momen melingkar itu. Ntar aku buka buku PTS aku dulu ya. Oh ya, jadi sebenarnya kalau misalnya buat momen melingkar itu tuh, dia itu kan sebenarnya masuknya ke ini ya, distribute momen ya, atau apa, ke apa sih namanya, kayak semacam momen momen apa sih, beban merata, cuman kan dia kayak tampilannya kayak poin gitu ya. Sebenarnya dia pakai yang distribute ini kalau nggak salah ya, setahu aku waktu kemarin aku diajarin itu dia momennya itu dia nggak perlu ngandelin si apa, si distennya, kalau nggak salah tuh kayak gitu ya. Cuman aku belum pernah praktekin sih ya. Coba nanti aku kulik lagi ya Marsen buat di tutor selanjutnya karena kan ini tutornya bakalan berlanjut ya. Nanti aku kulik lagi ya buat ini. Soalnya aku takut kalau salah ngajarin. Oh ya, teh nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum lanjut ke selanjutnya? Oh, mungkin bisa kejawab di sini deh. Sebenarnya kayaknya tuh bisa dengan cara kayak bikin kayak momen terpusat kayak tadi, cuman buat load type-nya atau direction-nya itu pakainya yang momen ini. Nah, pakainya yang ini. Jadi kan dia bakalan keubah ya. Si ininya jadi meter, apa sih, kilonewton meter gitu tuh. Jadi nanti dimainin di apa namanya, di stand-nya aja. Coba coba kita coba ya, teman-teman. Karena aku belum pernah nyoba jujur. Nah, dulu aku SST nggak pakai ini guys, nggak pakai apa namanya, eh nggak pakai etaps ya, mana ya? Dia misal di sini ya. Coba kita coba ya di add, pakainya yang gravity aja. Coba momennya ada di 0 atau di 3 deh. Slotnya misal 21. Coba kita apply ya. Ini jadinya kayak gimana? Oh ya, kayaknya coba kalian jadinya kayak gini deh. Atau coba di Gravity Project ya. Dari base. Oh ya, sama aja ya. Oh ya. Kayaknya bakalnya ini deh di bagian load type atau directionnya itu pakainya yang moment gitu. Karena kan dia nunjukinnya moment ya, bukan force gitu. Nah ini moment. Jadi kayaknya pakainya yang load type-nya pakainya yang moment kayak gitu. Cuman aku kurang tahu buat arahnya ya. Kalau misalnya karena kan dia ngelinker gitu ya. Mungkin nanti aku bakal tanya dulu atau belajar lebih lanjut lagi kayak gitu. Ya oke teh, terima kasih ya. Lanjut nggak nih buat soal tangga? Bim gimana Bim? Lanjut nggak Bim? Oke, mungkin karena
untuk pertanyaan momen tadi belum kejawab ya, mungkin bisa dijawab nanti waktu ada pelatihan kembali. Nah, karena udah nggak ada yang nanya lagi ya, mungkin bisa dilanjut ke yang soal tangga gitu. Ya mungkin dari Oke. Tekera bisa langsung aja dimodelkan ya buat soal tangga. Mungkin kalau masih ada waktu, ntar kita coba ini deh yang soal tulis atau yang kalian caranin tadi ya, nomor 36 ya kalau nggak salah, yang soal cerita. Nah itu kan ada berat jenis dan kawan-kawan ya. Nah itu mungkin nanti kalau misal ada waktu lebih lagi, ntar kita coba. Oke, buat Tekera dipersilakan buat soal yang tangga. Nah, buat tangga, itu sebenarnya buat settingan awalnya juga sama aja. Cuman bedanya itu sekarang kita udah punya jarak ya buat si typical story head-nya atau jarak si perlantainya. Bentar, buka soalnya dulu. Sekarang banyak juga ya guys ya, dulu waktu zaman aku cuma 50 apa 60 gitu. Nah, aku cuma ngerjain 50 atau 45 gitu. Nah, ini ya. Nah, di sini dia kan ada dua ya, ada kayak dua apa ya, dua tingkatan gitu. Yang bawah sini sama yang atas sini. Nah, ini kan di sini tingginya kita udah tahu ya dia 3 meter. Nah, kita masukin ke etapsnya. Buat number of grid line X-nya juga kita cek ada berapa? Satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat. Berarti udah empat ya, udah persis. Terus kalau Y-nya satu aja. Terus buat spacingnya nanti kita bisa atur lah ya, atur tapi aku mau biasanya aku yang paling kecil atau yang paling banyak dulu 1,5 1,5. Oh ya di sini koma atau titiknya itu nyesuaiin sama etap sekalian jadi kalian pakai etap atau pakai etapnya pakai titik atau koma kalian coba-coba aja. Terus kalau buat spacingnya satu aja. Nah buat number storage-nya karena cuma satu doang, cuma di satu lantai doang gini doang satu ini tuh satu aja buat tipikalnya 3 sama 3. Nah jadi itu dia atas bawah tuh sama-sama 3 kayak gitu. Kalau saya udah tinggal di okein aja. Nah ini ya udah ada ya teman-teman. Oke kita tinggal modify lagi karena kan tengahnya itu kan beda ya. Kita ke modify terus pakai yang display grid data spacing itu berapa nih tengahnya 4 ya, 4 kita ini 4. Kalau misalnya udah oh ya, sebenarnya buat display data ini tuh sebenarnya dia kayak kumulatif gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang kumulatif juga boleh. Kalau misalnya kalian pakai display gridnya ini tuh dia yang bisa kita pecah-pecah kayak gitu. 1,5 4 sama 1,5. Sedangkan kalau yang ini tuh yang kumulatifnya kayak gitu. Kayak 1,5 tambah 4 kan 5,5. 5,5 tambahin 1,5 kan jadi 7 kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah di okein aja seperti biasa kayak tadi. Nah, udah. Terus elevationnya kita ganti ke 1. Ini lebih gampang ya teman-teman. Nah, caranya itu sama aja sebenarnya. Kita ke quick draw. Nah, di sini kan dia bentukannya tangga ya. Jadi yang sebelah sini itu kan miring. Nah, kita pakainya itu yang quick draw-nya itu yang sebelah sini aja. Atau mungkin bisa langsung pakai yang draw beam aja. Tuh draw beam itu tuh dari pojok ke pojok ya. Berarti dari sini terus diambil ke sini. Nah, terus buat miringnya, itu kalau misalnya kita pakai quick draw itu tuh dia cuma ngikutin si garis grid yang kita buat. Sedangkan kalau misalnya pakai yang draw beam itu tuh bisa kita ubah-ubah nih, udah bisa bisa kita geser-geser gitu. Jangan kalau misalnya pakai yang quick draw itu tuh dia cuma ngacu ke satu grid doang kayak gitu. Nggak bisa dimiringin kayak gitu. Sama kayak apa sih? Kayak F6 di F8 di mana? Di ini kalian di AutoCAD kalian.
Terus kalau misalnya udah diklik, nah terus lanjut lagi ke sebelah sini. Nah ini udah berbentuk tangga ya teman-teman. Bedanya itu di sini tumpuannya. Nah eh, di sini kan bisa dilihat ya, di sini tumpuannya itu roll, di sininya itu sendi. Nah sini-sininya nggak ada tumpuan gitu. Nah caranya gimana? Caranya kita tinggal ubah aja kayak biasa, restrain, terus klik yang sini. Tadi kan sini roll ya. Kita apply, terus sininya itu sendi ya. Kita apply. Nah, di sini kan udah ada kayak tumpuannya ya. Sini sama sininya itu kan sebenarnya dia nggak ada tumpuan, cuma not doang kan. Nah, ini kita pakai yang ini, play aja. Jadi dia hilang tumpuannya. Nah, terus kalau misalnya udah, kita tinggal ke mana namanya? Ke si bebannya. Jadi sama aja tadi segitiganya. Itu kita ngacu ke apa namanya? Ke jarak ya. Kita ke assign rem load, pakainya distribute ya karena di sini nggak ada poin lagi, udah nggak ada beban terpusat, pakainya beban merata. Terus ke absolute, kita klik yang ini ya, klik yang ini. Nah ini kan dia mulai dari 0 ke 1,5. Nah ini kita pakai 1,5. Terus dia bebannya berapa nih? 10 ya. Kita taruh beban 10-nya di yang 0 ya, biar dia tinggi sebelah gitu. Terus kita apply, dia bakal bentuk segitiga. Terus selanjutnya kita di mana ini? Di lanjut ke ini, ke beban yang jaraknya 4 itu 30 ya. Nah, kan di sini itu bebannya ngerata ya guys, nggak yang miring kayak gini. Ya, jadi kita tuh nggak perlu kepacu sama si jarak ya. Di tinggal ini 1,5 tambahin 4 itu 5,5 ya. 5,5. Nah, biar dia bebannya ngerata atau eh, persegi kayak gitu. Karena kan dia nggak ada miring, nggak ada sebelah-sebelahnya. Nah, kita pakainya yang uniform load. Itu tadi 30 ya. 30. Itu kan 30. Dan coba kita apply ya. Nah, dia bakalan eh, ngerata gini lah. Nggak kayak yang sebelah sini gitu. Nah, lanjut terus buat yang eh, sebelah sini. Itu sama ya, dia eh, bebannya itu 15. Nah ini kan dia sampai sini 5,5 ya, tambahin ini jadi 7 ya, sininya 15. Jangan lupa klik yang sebelah sini ya teman-teman, terus kita apply. udah udah kayak gitu doang sebenarnya buat yang tangga. Terus kalau misalnya udah, kita okein, okein, terus kita eh, running aja. Sama aja kita bikin folder lagi, tangga. Save. Ya ditunggu ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya udah, karena nggak ada error ya, apa, kita okein aja, kita downin aja. Nah, buat ngecek, apa namanya, ngecek si hasilnya, itu sama aja kayak tadi. Kalian ke ini buat ngecek si aksialnya, atau gaya RAV RBV-nya. Ini kita apply ya di sini. Sebelah sini deh, sorry, sorry. Nah, ini ada ininya.
Berarti ini kayaknya si ininya nolnya BMD atau SFD-nya itu di yang C ya. Harus nolnya itu yang di C ya. Nah, terus kalau misalnya udah di aksialnya itu di ini di bagian SFD sama momennya sama aja kayak tadi di show aja. Nah, ini buat gayanya. Terus kalau buat momennya tinggal di apply aja. Nah, kayak gini. Gitu, guys. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya aku cuma bisa sampai jam 8 ya, guys, karena aku ada keperluan sama lab. Jadi harus eh, nemuin Pak Putu dulu buat Zoom. Ada yang ingin ditanyakan ya, teman-teman? Sebelumnya buat teman-teman ya, kalau ada pertanyaan nanti ditanyain aja. Nah, misalnya nggak belum kejawab, nanti bakal coba dijawab di eh, video YouTube-nya gitu. Jadi jangan takut buat bertanya, buat pembelajaran juga ya. Takutnya bingung nanti kalian di saat permodelan gitu. Nah, ya di sini aku juga sebenarnya masih belajar ya, maksudnya rada kagok ya kalau misalnya ngerjain simple beam gitu, karena kan biasanya itu kan pakainya gedung gitu kan, maksudnya kayak buat simple beam biasa gitu tuh, kalau dengan apa ya, dengan momen atau beban yang berbeda jarak kayak gitu tuh aku rada kagok gitu, karena sebelumnya nggak pernah pakai SST tuh pakai ETABS atau pakai SAP gitu. Pokoknya paling kayak analisa struktur metode matris gitu kayak SMM gitu tuh pakai gitu. Cuman dia tipenya udah portal gitu, udah portal sama Gerber kalau nggak salah. Nah, hanya rada sedikit kagok ya teman-teman. Jadi kalau di sini tuh kita sama-sama belajar aja. Kalau misalnya aku juga ada yang salah di sini itu teman-teman boleh banget koreksi. Jadi sini sama-sama belajar ya teman-teman. Kalau kalian malu buat bertanya, kalian boleh chat aja Bang Bima atau Bang Nopap atau asisten lainnya biar nanti dicariin solusinya. Karena kan ini juga bakal masuk ke YouTube ya kayaknya. Jadi bakalan kejawab nantinya kayak di YouTube gitu. Nanti bakal aku tambahin caranya gitu kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mungkin minta buat eh, soal lain gitu tuh juga boleh gitu. Kalau asdos yang nggak bolehin ya teman-teman. Mungkin karena nggak ada yang bertanya juga ya buat dari pesertanya, mungkin bisa dicukupkan aja kali ya teh. Boleh, boleh. Eh, Sebelumnya terima kasih ya semuanya yang udah mau ngedengerin buat modeling ini. Sebelumnya aku juga minta maaf yang sebenarnya nggak bisa lama-lama dan eh, mohon maaf kalau misalnya aku masih ada salah gitu tuh buat ngetutorin gitu. Bakal jadi evaluasian juga buat kedepannya kalau misalnya ada salah kayak gitu. Dan eh, kalau misalnya kalian ada yang ragu atau ada apa-apa, kasih tahu aja atau boleh boleh PC aku atau boleh chat Asdos gitu tuh buat diajarin lagi sama soal etaps atau SAP ini. Oke, terima kasih ya buat Teh Kiara buat materinya yang sangat melimpah ini. Dan buat teman-teman yang nanti mungkin di perjalanan bingung permodelannya, nanti bisa coba chat aja di grup ya biar sama-sama tahu nanti buat solusinya. Nah, buat solusinya nanti mungkin akan di-upload di grup WA-nya ataupun di YouTube-nya disatuin gitu sama video pelatihan saat ini. Jadi buat yang tadi belum uh, buat permodelannya, nanti coba kalian buat sendiri dulu. Nanti kalau ada kebuntuan, nanti coba ditanya saja di grup ya. Dan buat soal cerita, karena sebenarnya untuk soal cerita itu dia
eh sama simple beam, cuman dia tuh untuk bebannya tuh kalian harus membayangkan dulu ya buat beban balok sama beban si batanya. Jadi buat soal cerita tuh sebenarnya sama saja. Nah, untuk beban yang untuk yang soal cerita satunya itu kan cantilever ya. Nah, itu di pemasangan joinnya itu kalian nanti tinggal diubah aja yang tadinya kan eh, sendi dan roll. Nah, di ujung kalau cantilever itu nanti salah satunya di ujung kiri kalau seharusnya ya itu diganti jadi cantilever yang tadi bentuknya tuh kayak L gitu. Nah, mungkin buat pelatihannya tuh dicukupkan sampai saat ini aja. Buat yang ada kebingungan nanti ditanya saja di grup ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan, dan juga Teh Kiara yang sudah mau memberikan ilmunya. Nah ya, untuk teman-teman sekalian, nanti coba diisi absensi dan juga dari penilaiannya buat pelatihan kali ini untuk sebagai bahan evaluasi dari kedepannya gitu. Oke, mungkin dari Bang Nopal ada sedikit uh, ucapan gitu ataupun dari yang lain. Iya, boleh. Jadi, teman-teman terima kasih banyak ya yang udah mau ngeramein pelatihan pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan nih pada malam ini teman-teman semua bisa serap. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga sama Teh Kiara, Bang Bima yang udah nyediain platform ini buat teman-teman belajar. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan atau ada yang dibingungin, bisa tanyain ke Asdes masing-masing. Oke? Terima kasih guys. Oke, mungkin segitu aja karena tadi dibuka dengan salam, akan saya tutup dengan salam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah bisa live ya buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih guys. Terima Terima kasih. kasih, Bang.